bagaimana Singapura yang sekecil ini menjadi salah satu negara paling canggih di dunia. Guys, kalian harus siap-siap dibuat tercengang, karena gue mau bahas sebuah mega proyek yang benar-benar melawan hukum alam dan logika, yaitu bagaimana Singapura, pulau kecil yang lebih kecil dari kota New York, bisa tetap menjadi negara paling maju di dunia. Ini bukan sekadar cerita tentang gedung-gedung tinggi, tapi tentang sebuah visi radikal, di mana Singapura nggak punya ruang untuk kesalahan dan nggak berencana untuk berhenti berkembang. Meskipun lahan mereka sangat terbatas, mereka mengajukan pertanyaan gila. Gimana kalau kita perluas negara ini ke bawah? Gimana caranya membangun lebih tinggi, menggali lebih dalam, dan tetap berkelanjutan di dunia yang terbatas ruangnya ini? Jawabannya terletak dalam batas-batas teknik yang membentuk ulang cakrawala mereka, jaringan bawah tanah mereka, dan masa depan yang mereka bangun dari dalam keluar, bukan dari luar ke dalam. Sebuah pendekatan yang sangat berani. Dan di video ini gue bakal bahas soal mega proyek baru Singapura, pulau kecil yang jadi negara paling maju di dunia. Kalau kalian penasaran tentang proyek Singapura, kalian wajib tonton videonya sampai habis, biar tahu kalau tetangga kita yang kecil ini nyatanya bukan hanya sekedar membangun mimpi, tapi membangun kenyataan. Kalian harus tahu guys, di bawah permukaan Singapura terdapat sebuah dunia yang kebanyakan orang nggak akan pernah melihatnya. Sebuah benteng alam yang direkayasa di mana geologi menjadi real estate dan batuan dasar menjadi cetak biru masa depan kota itu. Ini bukan sekedar satu proyek tunggal, tapi sebuah rencana induk bawah tanah atau Underground Master Plan. Rencana induk untuk mengembangkan infrastruktur bawah tanah secara strategis di Singapura, yang fokus utamanya adalah membangun jalur kereta api, utilitas, dan fasilitas penyimpanan, bukan perumahan. Rencana ini bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan ruang di bawah tanah dan mengelola pertumbuhan kota yang padat. Dengan hanya 735 km darat dan hampir 6 juta penduduk, otoritas mereka, yaitu Urban Redevelopment Authority, melakukan hal yang gila. Memetakan lapisan geologi pulau tersebut dalam bentuk 3D. Sebuah fondasi digital untuk menempatkan semua sistem transportasi, jaringan utilitas, brankas penyimpanan, dan bahkan ruang publik masa depan di bawah tanah tanpa konflik. Gue juga nggak nyangka mereka bisa serapi itu dalam merencanakan setiap inci ruang mereka. Beberapa contoh proyek bawah tanah ini sudah ada dan berfungsi secara luar biasa. Seperti Gua Jurong Rock yang terletak 130 meter di bawah tanah dan menyimpan lebih dari 1,4 juta meter kubik hidrokarbon cair. Sebuah fasilitas vital yang berhasil membebaskan 60 hektar lahan di atasnya untuk industri di permukaan. Sebuah cara cerdas untuk mengubah masalah keterbatasan menjadi solusi yang efisien. Belum lagi sistem pembuangan limbah terowongan dalam atau Deep Tunnel Storage, sistem yang merupakan jaringan gravitasi sepanjang 50 km yang sekarang menyalurkan air limbah ke pabrik reklamasi air tuas yang baru. Saat fase 2 dibuka pada tahun 2026, sistem ini akan menggantikan puluhan lokasi pengolahan lama, benar-benar merevolusi cara mereka mengelola limbah, sehingga menghemat banyak lahan dan meningkatkan efisiensi. Dan yang terjadi selanjutnya adalah mereka akan menggali lebih dalam lagi, seperti rencana untuk membangun koridor pejalan kaki ber-AC di bawah Orchard Road dan jaringan terowongan logistik otomatis di distrik inovasi Jurong, di mana kendaraan tak berawak akan membawa barang di bawah permukaan. Sebuah langkah yang secara drastis mengurangi lalu lintas truk di atas dan membuat kota mereka jauh lebih bersih dan efisien. Yang membuat seluruh sistem kompleks ini menjadi mungkin adalah terobosan dalam perencanaan tata ruang, yaitu kadaster 3D. Sama seperti hak udara yang mengatur seberapa tinggi bangunan dapat dibangun, hak bawah tanah sekarang menentukan di mana infrastruktur dapat dibangun, pada kedalaman berapa, untuk fungsi apa, dan dengan koordinasi masa depan seperti apa. Ini bukan hanya masalah menggali, tapi sebuah koreografi dari ketinggian, fungsi, dan pandangan ke depan yang benar-benar canggih. Jadi kalau kepadatan adalah takdir suatu negara, maka kepadatan Singapura telah mereka tulis ulang di batu bawah tanah. Mereka mengubah masalah menjadi inovasi, dan mereka nggak cuma berpikir vertikal dan horizontal, tapi mereka berpikir mendalam dalam semua arti kata, memastikan bahwa pertumbuhan mereka nggak akan terhenti, meskipun lahan sudah habis. Sebuah pelajaran penting buat kota-kota besar lain di dunia.
Jika masa depan Singapura bawah tanah tersembunyi dari pandangan, maka Marina Bay adalah ambisinya yang terlihat. Sebuah cakrawala yang nggak muncul dari daratan, melainkan dari lautan itu sendiri karena dibangun sepenuhnya di tanah reklamasi. Marina Bay adalah bukti nyata bahwa Singapura nggak menunggu ruang kosong. Tapi merekayasanya, sebuah tindakan yang memerlukan keberanian dan kecanggihan teknik yang sangat tinggi. Tapi, apa yang terlihat di atas itu hanyalah separuh cerita, guys. Di bawah promenade dan menara terdapat terowongan layanan umum, jalur arteri sepanjang 1,4 km yang mengalirkan listrik, air, dan serat optik ke seluruh distrik. Para petugas pemeliharaan berjalan di sana setiap hari, menjaga inti kota tetap hidup tanpa pernah membuka satu jalan pun di atas permukaan. Sebuah efisiensi yang bikin kita geleng-geleng kepala. Bahkan gedung pencakar langit di sana pun berbagi infrastruktur, yaitu melalui sistem pendingin distrik pusat yang memompa air dingin melalui terowongan ini, melayani lebih dari 27 gedung, dan akan terus bertambah. Sistem ini telah memberikan layanan tanpa gangguan sejak tahun 2006, mengurangi peralatan di atap, menurunkan konsumsi energi, dan menyediakan ruang bagi taman, kolam renang, dan kebun di langit, sebuah desain yang sangat holistik dan berkelanjutan. Di tepi barat Singapura, ada dua proyek raksasa yang bertemu dan menciptakan sesuatu yang belum pernah dicoba oleh kota lain di bumi, yaitu Tuas Nexus. Ini adalah fasilitas terpadu sepenuhnya di mana limbah, air, dan energi membentuk sistem lingkaran tertutup. Sebuah titik pertemuan dua raksasa teknik, pabrik reklamasi air Tuas yang buka pada tahun 2026, dan fasilitas pengelolaan limbah terpadu yang beroperasi pada tahun 2027. Secara individu, keduanya sangat besar, tapi bersama-sama mereka mendefinisikan ulang utilitas perkotaan. Di sini, air limbah mengalir ke tangki pengolahan. Lumpur dari proses itu digabungkan dengan sampah makanan dari insinerator di sebelahnya. Dan di dalam digester raksasa, campuran ini menghasilkan 40% lebih banyak biogas, bahan bakar terbarukan yang memberi daya pada seluruh sistem. Hasilnya adalah infrastruktur energi positif yang mampu memberi daya pada lebih dari 300.000 rumah tangga sambil mengolah 800.000 meter kubik air bekas dan membakar 5.800 ton limbah setiap hari. Dampaknya sangat emosional buat lingkungan, guys, karena lebih dari 200.000 ton karbon dioksida dihindari setiap tahunnya, setara dengan menghilangkan 42.000 mobil dari jalan raya, sebuah angka yang bikin kita nggak bisa nggak kagum. Di Tuas Nexus, nggak ada yang terbuang. Bukan panas, bukan air, bukan tanah. Karena pabrik air mereka menghasilkan air ultra bersih untuk digunakan kembali, dan fasilitas limbah menangkap logam dan mineral, sehingga mengurangi penggunaan tempat pembuangan sampah secara drastis. Ini bukan sekedar pembangkit listrik, tapi jenis baru metabolisme perkotaan yang direkayasa untuk menopang kota tanpa menghancurkannya. Sebuah model masa depan bagi seluruh dunia. Di kota yang tanahnya langka dan waktu adalah mata uang, pergerakan adalah segalanya. Dan jaringan transit Singapura sudah salah satu yang terpadat dan termaju di bumi. Tapi mereka tetap harus bertumbuh. Sekarang fokusnya bergeser ke barat dengan hadirnya garis wilayah Jurong atau Jurong Region Line. Sistem MRT kapasitas sedang yang sepenuhnya tanpa pengemudi. JRL ini membentang sepanjang 24 km dengan 24 stasiun, dan akan dibuka secara bertahap antara tahun 2027 dan 2029, menghubungkan Jurong West, Nanyang Technological University, dan distrik Danau Jurong, yang direncanakan menjadi pusat bisnis Singapura berikutnya. Setiap stasiun ditinggikan, dan setiap kereta api diotomatisasi. Dirancang untuk ditingkatkan skalanya jika permintaan meningkat, sebuah bukti bahwa mereka selalu siap untuk pertumbuhan di masa depan. Inovasi di sini nggak cuma pada otomatisasi, tapi juga pada penjahitan perkotaan atau urban tailoring. Ada pintu layar platform untuk keselamatan, penghalang kebisingan di sepanjang jembatan layang, dan akses tanpa hambatan di bawah lintasan. Yang semua itu mengubah struktur menjadi tulang punggung yang menghubungkan, bukan memisahkan komunitas di sana. Persimpangan utama seperti Jurong East, Choa Chu Kang, dan Boon Lay sedang didesain ulang untuk perpindahan yang cepat dan lancar. Dan rute bis akan diseimbangkan kembali untuk memperpendek perjalanan jarak terakhir. Setelah selesai, JRL akan menempatkan 60.000 rumah tangga lagi
dalam jarak 10 menit berjalan kaki dari angkutan cepat. Sebuah langkah besar untuk meningkatkan kualitas hidup warga di wilayah tersebut. Sementara terowongan membentuk tanah dan kereta membentuk kota. Satu proyek mendorong ambisi Singapura ke bidang luar angkasa, yaitu Seletar Aerospace Park. Kampus seluas 320 hektar yang telah mengubah lapangan terbang bersejarah menjadi pusat penerbangan global. Lebih dari 70 perusahaan dan 6.000 profesional sekarang beroperasi di sini, termasuk raksasa seperti Rolls-Royce dan Airbus. Seletar ini bukan hanya koleksi gantungan baju, tapi ekosistem yang mandiri. Rolls-Royce mengelola akademi pelatihan dan pusat teknologi canggih, sementara perusahaan rintisan seperti Skyports sedang membuat prototipe mobilitas udara perkotaan. Sebuah bukti bahwa Singapura selalu berada di garis depan inovasi yang bahkan belum terpikirkan oleh kita. Setelah kita melihat fondasi Singapura yang tersembunyi di bawah tanah dan efisiensi sistem sirkular mereka, saatnya kita angkat kepala dan menatap cakrawala mereka yang terus menjulang tinggi. Sebuah aksi vertikal yang juga disertai dengan tingkat ketahanan dan keberlanjutan yang enggak masuk akal. Bayangin, Singapura nggak cuma bangun gedung pencakar langit, tapi mereka menciptakan sebuah ekosistem arsitektur di mana setiap bangunan adalah bagian dari solusi iklim dan kepadatan mereka. Lihat saja proyek terbaru di jantung teluk yang sedang dibangun, yaitu Eight Shenton Way, sebuah menara super tinggi yang bakal menjulang hingga 305 meter pada tahun 2028. Menjadikannya gedung tertinggi dalam sejarah Singapura, sebuah pernyataan ambisi yang nggak bisa dibantah. Menara ini akan menata kantor, tempat tinggal, taman, dan ruang publik di dalam siluet yang terinspirasi oleh kanopi tropis. Dibungkus sirip perunggu yang berfungsi sebagai peneduh, sekaligus simbol desain tropis yang modern. Tapi guys, kisah sesungguhnya dari bangunan ini bukan pada tingginya, tapi pada integrasinya dengan prinsip keberlanjutan. Kehebatan mereka dalam ketahanan juga terlihat jelas di sini, dengan adanya Marina Barrage, sebuah dinding tak terlihat berupa gerbang pasang surut yang melindungi seluruh teluk dari banjir. Ini adalah bendungan air di Singapura yang memiliki 3 fungsi utama, sebagai penampung air, pengendali banjir, dan tempat rekreasi. Bendungan ini mengubah Teluk Asin menjadi waduk air tawar pertama di pusat kota, yang secara signifikan menambah pasokan air nasional Singapura. Proyek ini adalah contoh bagaimana Singapura berpikir tentang masa depan, di mana setiap bangunan adalah infrastruktur sekaligus ekosistem. Mereka nggak cuma mencoba memecahkan masalah lahan yang terbatas dengan menggali atau membangun tinggi, tapi mereka memastikan bahwa setiap elemen baru yang muncul memiliki tujuan ganda yang mendukung seluruh kota, membuat kota itu menjadi mesin yang berjalan sendiri dengan presisi. Selain itu, Singapura tengah mengerjakan proyek Tuas Megaport atau proyek Pelabuhan Tuas. Proyek Pelabuhan Tuas adalah pembangunan pelabuhan otomatis terbesar di dunia yang sedang berlangsung di Singapura, bertujuan untuk mengkonsolidasikan semua operasi pelabuhan di satu lokasi mega. Dibangun dalam 4 fase, fasilitas ini diharapkan akan selesai pada tahun 2040-an dan akan memiliki kapasitas penanganan hingga 65 juta peti kemas per tahun. Proyek ini sangat menekankan otomatisasi canggih dan keberlanjutan lingkungan, seperti penggunaan kendaraan listrik dan target emisi nol bersih pada tahun 2050. Pelabuhan diperluas dengan cara mereklamasi sebagian wilayah laut Singapura, berjuang menghadapi kekurangan lahan. Proyek reklamasi lahan ini bertujuan untuk mengatasi fragmentasi seluruh aktivitas pelabuhan. Kelima terminal peti kemas yang ada saat ini, dengan kapasitas penanganan gabungan sebesar 35 juta peti kemas per tahun, akan ditutup pada tahun 2027. Setelah itu, pekerjaan akan dimulai di lokasi terminal yang ada agar dapat mengakomodasi perkantoran dan perumahan. Dengan memusatkan seluruh aktivitas penanganan di satu lokasi, jumlah pergerakan transportasi di Singapura akan berkurang drastis, sehingga mengurangi beban pada jaringan jalan dan lingkungan. Pelabuhan Mega Tuas akan dilengkapi dengan teknologi penanganan tercanggih. Semua ini terjadi karena Singapura nggak pernah melihat keterbatasan sebagai akhir dari jalan, tapi sebagai pemicu terkuat untuk penemuan. Mereka mengubah limbah menjadi energi, lautan menjadi daratan, dan keterbatasan ruang menjadi inovasi yang memungkinkan mereka untuk terus tumbuh tanpa mengorbankan kualitas lingkungan atau kualitas hidup warganya. Sebuah filosofi yang sangat patut kita contoh bersama. Jadi, ketika kalian melihat gedung-gedung tinggi di Singapura, ingatlah
bahwa itu bukan sekedar arsitektur mewah, tapi itu adalah penyelesaian masalah yang direkayasa dengan presisi, di mana setiap jendela, setiap teras, dan setiap sirip perunggu memiliki fungsi penting dalam sistem kota yang sangat cerdas. Sebuah kota yang dibangun untuk ketahanan abad ke-21.